Qala Allah Ta'ala alam tara annal fulka as-supuna tajri fil bahri bi ni'matillahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat yang ke-31. Alam tara, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan, annal pulka, bahwasanya kapal laut, as-supuna, ya kapal-kapal laut, tajri, itu bisa berjalan, fil bahri, di lautan, itu semuanya bi ni'matillahi, dengan sebab nikmat dari Allah. Jadi ini namanya ayat-ayat kauniyah. Kita disuruh berpikir tentang bagaimana kejadian alam dan isinya. Ini semuanya tentang kebesaran yang Allah berikan kepada kita manusia, satu nikmat. Seperti kapal laut bisa berjalan di lautan, dia bisa mengarungi lautan tanpa tenggelam. Kalau sekarang kapal terbang, pesawat itu bisa terbang dengan membawa ya angkutan yang cukup berat. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Nah, itu kita disuruh merenung, kita disuruh berpikir. Itu semuanya tidak lain nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dianjurkan untuk selalu bersyukur, mengakui tentang keberadaan Allah dan percaya serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyuriyakum, jadi kata Allah itu tujuannya supaya Allah akan perlihatkan kepada kamu, ya mukhatabina, wahai orang-orang yang diajak bicara, bizalika, dengan hal-hal tersebut, min ayatihi, itu semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu semuanya kejadian-kejadian alam, Bapak, Saudara, itu merupakan salah satu bukti tanda kebesaran Allah, sehingga kita nggak boleh kufur, kita nggak boleh ingkar terhadap kebesaran Allah tersebut. Ya, akhirnya nanti kita menyadari bahwa kita sebenarnya harus diperintahkan untuk selalu bersyukur, karena itu merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Makanya pantas di dalam ayat yang lain Allah tuh berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu coba-coba ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kamu tidak bisa menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, ini salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Itu kita bisa lihat kapal laut bisa berjalan di lautan, membawa barang-barang yang cukup banyak dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Nah, kemudian juga nanti ada pesawat terbang yang bisa, yaitu dia berjalan di atas udara. Nah, ini juga semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita, yaitu merupakan semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kemudian Allah bilang, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu yang sudah Allah perlihatkan kepada kamu, la ayatin, itu merupakan tanda-tanda, ibaron, ya, mufradnya ibroh, ibrotun ibar, ya, jadi ibar itu namanya jamak taksir, ya, jadi ibaron merupakan ya pelajaran-pelajaran, i'tibar likulli sabarin, bagi orang-orang yang bersabar, an ma'asillahi, dari maksiat kepada Allah. Sabar ini ada 3 macam.
Ada sabar ketika kita taat kepada Allah, ada sabar dalam rangka kita menjauhkan maksiat kepada Allah, ada sabar dalam setiap kali dapat musibah. Nah itu sabar itu ada 3 sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita taunya sabar itu ya disuruh ya kalau lagi dapat musibah, sabar ketika dapat musibah. Sebenarnya ada lagi 2. Pertama sabar dalam taat kepada Allah. Ini kita disuruh taat kepada Allah perlu kesabaran. Ya, makanya kita perlu sabar. Taat kepada Allah itu banyak ujian cobaannya. Ya, enggak sering mulus gitu. Ada aja tantangan orang yang taat kepada Allah sehingga disuruh sabar. As-sabru ya ala taatillah. Sabar atas taat kepada Allah. Nah, yang kedua as-sabru an ma'asillah. Sabar ketika meninggalkan maksiat dari Allah. Tuh kita meninggalkan dosa maksiat perlu sabar. Sebab ujian cobaannya juga banyak. Ketika kita meninggalkan maksiat itu banyak sekali cobaan-cobaannya. Makanya disuruh sabar. Nah ini makanya dibilang likulli sabarin an ma'asillah. Ya, jadi kita disuruh sabar. Sabar dari apa? Dari maksiat. Ya, jadi kita perlu ya kesabaran dalam rangka meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Nah, yang ketiga baru as-sabru alal musibah. Sabar kalau dapat musibah. Nah, kemudian syakurin ya itu juga ya sebagai tanda kebesaran bagi orang-orang yang bersyukur li ni'matihi, bagi nikmat Allah. Kesimpulannya, orang yang baik itu adalah orang yang bisa memiliki sifat sabar dan bisa memiliki sifat syukur. Itu cuma 2 Bapak, Saudara. Jadi kalau kita pengen menjadi hamba Allah yang baik, jadilah kita menjadi hamba Allah yang sabar dan bersyukur. Sabar dan syakur. Nah ini 2 nih. Likulli sabarin syakur. Pertama sabar. Ya, dalam hidup dan kehidupan ini perlu kesabaran. 3 tadi itu perlu kesabaran. Nah kemudian yang kedua, ya dalam hidup dan kehidupan ini perlu bersyukur. Banyak orang nggak pandai bersyukur. Nikmat syukur itu kadang-kadang sering dilupakan. Mereka sering kupur nikmat, bukan syukur nikmat. Nah makanya ini ayat penting sekali. Ya kita dalami dan kita pahami supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar dan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Wa iza ghasyiyahum, dan apabila ghasyiyahum menggulung akan mereka. Mereka ini maksudnya orang-orang kafir. Menggulung apa? Maujun, satu ombak. Jadi ketika ombak menggulung mereka. Nah ini ayala al-kuffaru. Ini ala ini fi'il madi. Bukan huruf jar, bukan. Ala maknanya ahato gitu. Jadi yang meliputi orang-orang kafir. Jadi ombak yang menggulung sehingga meliputi orang kafir. Kazulali, seperti ya menaunginya gunung-gunung. Kaljibali, seperti gunung-gunung. Alati tazullu, yang bisa menaungi min tahtiha, dari bawahnya. Da'allaha, mereka kemudian berdoa memanggil-manggil Allah, mukhlisina lahuddin, ya benar-benar ikhlas mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ai ad-du'a, dia berdoa bi ayun jiyahum, agar supaya dapat diselamatkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini contohnya ayat ini terjadi pada Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi ini asbab nuzulnya. Sebenarnya ini ayat terkait tentang cerita Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi Ikrimah bin Abi Jahal itu Bapak Saudara, ketika ya Amul Fathi, di mana tahun Futuh Mekah, semuanya kan banyak yang berduyun-duyun. Mereka semuanya pada masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini
surah ini menjelaskan tentang Futuh Mekah. Jadi Mekah itu udah ditaklukkan oleh Rasulullah beserta dengan sahabat-sahabatnya, sehingga semuanya sudah dikuasai ya oleh Rasulullah kota Mekah. Makanya disebut Futuh Mekah. Ya, jadi Mekah udah ditaklukkan, ya udah dimenangkan. Nah, saat itu banyak orang yang pada masuk Islam. Kata Nabi, ya semuanya selamat, nggak ada yang terluka. Ya, jadi Nabi walaupun sudah memenangkan ya peperangan tersebut dan Mekah sudah ditundukkan, tetap tidak ada pembunuhan sama sekali. Orang-orang yang benci dengan Nabi, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi, semuanya aman. Nah, makanya mereka banyak yang masuk Islam tuh, Bapak Saudara. Pembesar-pembesar, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu semuanya banyak yang masuk Islam, termasuk Sufyan. Ya. Nah, itu Abu Sufyan termasuk ya, dia masuk Islam. Nah, ada namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ini Ikrimah bin Abi Jahal, dia anak Abu Jahal. Jadi Abu Jahal anaknya namanya Ikrimah. Dia nggak mau masuk Islam, dia lari ke pantai. Ya, dia lari ke pantai. Ternyata di pantai itu ada ombak besar yang bisa menggulung dia. Nah, saat itu dibilang, kalau seandainya ombak itu tenang, ya tidak ya mengganggu dia, Allah selamatkan kami dari ombak ini, maka saya akan kembali ke Mekah dan saya akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata habis ngomong begitu, pasakan nerih. Itu yang namanya angin di lautan tenang, sehingga ombak ya akhirnya tenang lagi. Ya tadinya besar dan menggulung. Ya akhirnya dibilang, kalau seandainya Allah selamatkan kami dari gulungan ombak ini, maka saya akan pulang ke Mekah dan saya akan beriman kepada Nabi Muhammad. Ternyata benar, Allah ya amankan. Itu yang namanya angin yang sudah begitu besarnya, ombak yang sudah begitu besarnya, akhirnya tenang kembali. Akhirnya benar tuh, Ikrimah pulang lagi ke Mekah menemui Rasulullah. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Wahasuna Islamu, bagus Islamnya. Jadi Ikrimah itu termasuk yang Islamnya bagus. Dia masuk Islam pada saat Futuh Mekah. Nah itu, jadi ini ayat ya terkait dengan cerita ya Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, ini yang dikatakan wa iza ghasyiyahum maujun kazzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya, jadi mereka berdoa, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, maka tatkala Allah selamatkan mereka dia ya di daratan, paminhum muqtasidun, maka di antara mereka ada yang muktasid. Muktasid itu artinya mutawassitun bainal kufri wal iman, pertengahan di antara kufur dan iman. Wa minhum, dan sebagian mereka bakin ala kufrihi, tetap atas kekufurannya. Ada yang tetap kufur, ada ya, ada yang ada pertengahan antara kufur dan iman. Ada juga yang benar-benar beriman, seperti Ikrimah bin Abi Jahal itu termasuk yang beriman kepada Allah dan bagus keislamannya. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak ada yang ingkar terhadap tanda-tanda kebesaran kami. Wa minha, dan di antara ayat-ayat kami al-inja'u minal mauji, yaitu diselamatkan dari gulungan ombak. Illa, kecuali yang ingkar itu siapa? Kullu khottarin, setiap orang-orang yang berkhianat. Khottar itu artinya godar. Godar itu artinya pengkhianat, penipu. Kecuali orang-orang pengkhianat. Kalau dia nggak pengkhianat, pasti dia tidak ingkar terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, karena memang dilihat sendiri. Tetapi ada yang tetap ingkar. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang dikategorikan khottar, para pengkhianat. Kemudian kapurin. Kapur itu hanya orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur. Sobur, kapur. Ya, itu tuh ikut wazan faul. Ya, jadi kapurin ya artinya orang-orang yang kufur. Kufur kepada apa? Li ni'amillahi ta'ala, kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia, ai ahla Makkah. Asalnya ya ahla Makkah. Ini namanya munada ya mudhaf. Kalau munada mudhaf dibacanya mansub, ahla Makkah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Sofwatallah, ya Abdallah. Nah itu namanya munada mudhaf. Ya ahla Makkah, wahai segenap penduduk Makkah. Ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhan kamu, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Wahsyau, dan takutlah yauman, kepada satu hari, la yajzi walidun an waladihi. Di hari itu ayah tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi. Begitu juga anak tidak bisa menolong orang tuanya. Hari kiamat tuh. Jadi nanti takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, karena akan datang satu hari la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi. Jadi ya di hari itu orang tua nggak bisa menolong anak-anaknya, anak juga tidak bisa menolong orang tuanya. Jadi pada saat itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri di padang mahsyar, di yaumul hisab, di yaumil kiamah, itu nanti manusia tidak kenal. Dia sebenarnya kenal tapi nggak bisa bicara. Orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, dia tahu, dipaham, tapi dia nggak bisa berkomunikasi, dia nggak bisa berbicara. Ya, sehingga orang tua tidak bisa membantu anaknya, anak pun tidak bisa membantu orang tuanya. Bahkan anak yang nggak kenal dengan ibunya, ibu nggak kenal dengan anaknya, suami nggak kenal dengan istrinya, istri nggak kenal dengan suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut hari kiamat. Mereka memikirkan bagaimana nasibnya sendiri-sendiri. Nah begitu. Nah nanti kalau udah di sorga baru mereka bisa ketemu. Ya, jadi kalau dari sorga bisa ketemu lagi, orang tua ketemu dengan anak, anak ketemu dengan orang tua, suami ketemu dengan istri, istri ketemu dengan suami, keluarga ketemu dengan keluarga. Itu nanti ketemu semuanya. Ya, kalau udah di sorga. Tapi ketika ya pada yaumul hisab, ya itu manusia nggak bisa membantu kepada yang lainnya, nggak kenal dengan yang lainnya. Nah ini yang dikatakan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wahsyau yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi. Masya Allah, kalau kita lihat ini ngeri kita nanti. Itu yang bisa menolong membantu hanya apa? Hanya amal. Tuh, makanya kita disuruh perbanyak amal ibadah. Suami banyakin amal ibadah, istri banyakin amal ibadah, anak banyakin amal ibadah. Kenapa? Karena satu dengan yang tidak bisa membantu. Ya, jadi kita hanya bisa dibantu dengan amal-amal yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi ya takutlah satu hari la yajzi, artinya yugni. Ya, jadi tidak ada yang bisa membantu, memberikan kekayaan. Ya, orang tua tidak bisa menolong, membantu kepada anaknya. Fihi, di dalam hari itu syai'an sedikit pun nggak bisa membantu. Wala mauludun huwa jazin an walidihi fihi, artinya di hari itu syai'an sedikit pun. Jadi anak pun tidak bisa menolong orang tuanya sedikit pun pada hari itu. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Itu janji Allah, ya itu pasti benar. Jangan sampai kita ya nggak percaya. Bil ba'si, dengan adanya hari manusia akan dibangkitkan kembali. Fala taghurrannakumul hayatud dunya anil islami, maka janganlah kehidupan dunia itu memperdayakan ya kamu. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia.
sehingga kita tidak mau memeluk agama Islam, atau kita udah beragama Islam tapi nggak pernah mau ibadah karena kita tertipu oleh kehidupan dunia. Sebab nanti di hari kiamat itu ya tidak ada yang bisa membantu, siapapun tidak bisa membantu. Makanya Allah bilang fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kamu diperdayakan, ditipu oleh kehidupan dunia. Sebab kehidupan dunia ini bagaikan la'bun walahun, permainan dan senda gurau. Bahkan dikategorikan ya kehidupan di dunia itu seperti panggung sandiwara, seperti sinetron. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau kita nggak bisa memanfaatkan kehidupan dunia dengan baik, apalagi kita bisa diperdayakan, tertipu, nah itu kita rugi sekali Bapak Saudara. Ya, kehidupan dunia itu sangat singkat. Sering saya katakan, ya kehidupan itu sangat singkat sekali. Ya, jadi nggak ada yang lama. Setiap sesuatu yang bakal datang itu pasti dekat. Ya likulli atin qarib, begitu. Setiap yang datang pasti dekat. Misalnya nih, ya kita masih diberikan umur 100 tahun. 100 tahun bakalan sampai juga. Berarti yang 100 tahun dekat. Kita masih dikasih usia 50 tahun. Suatu saat akan sampai lagi 50 tahun. Itu yang 50 tahun jangan dibilang lama, dekat. Likulli atin qarib. Setiap yang bakal datang itu dekat. Nah seperti itu. Apalagi yang namanya kehidupan sekarang, ya itu udah apa, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Jadi kiamat tidak akan terjadi kecuali nanti kalau waktu udah semakin dekat. Setahun rasanya udah seperti sebulan, sebulan rasanya udah seperti 1 minggu, 1 minggu udah seperti 1 hari. Nah seperti itu. Masya Allah Bapak Saudara, kalau kita perhatiin waktu berjalan begitu cepat sekarang. Malam Jumat kayaknya baru kemarin, sekarang udah malam Jumat lagi. Ya, hari Jumat baru kemarin udah datang sholat Jumat lagi. Terasa banget cepatnya sekarang waktu. Kita yang rasakan tuh tiap hari kita kegiatan-kegiatan rutinitas, Masya Allah, Jumat ketemu Jumat, Jumat lagi, sebulan, Jumat ketemu Jumat, sebulan setahun. Ya, begitu cepat. Nah makanya fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Jangan sampai kita tertipu sehingga suatu saat nanti baru menyesal. Saat kita meninggal dunia baru kita menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Begitu orang nyesal begitu tuh. Laula akhartani ila ajalin qarib. Itu tanda orang menyesal. Ya Allah, coba berikan lagi kesempatan saya hidup di dunia sebentar saja ya Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi hamba-hambamu yang solih. Tuh, itu namanya penyesalan. Ya, jadi jangan sampai kita menyesal Bapak Saudara. Ya, jadi kita jangan sampai ditipukan, ya, diperdayakan dengan kehidupan dunia ini. Dunia itu memang hijau. Dunia itu menyenangkan. Kata Nabi, ad-dunya khadirun. Jadi dunia itu hijau. Dunia itu menyuburkan. Dunia itu enak. Siapa yang kagak senang sama dunia? Rata-rata semua orang senang sama dunia. Tapi kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali ya kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Terus pesan lagi apa kata Allah? Wala yaghurrannakum billahil gharur. Wala yaghurrannakum, dan janganlah ya kamu itu ditipu sehingga lupa sama Allah dengan apa? Al-gharuru itu jadi fa'il. Wala yaghurrannakum tuh kumnya maf'ul muqaddam, belum ada fa'ilnya. Al-gharuru tuh jadi fa'il, yaitu tipu daya
Yang dimaksud al-gharur apa? Asyaitonu, setan. Jangan sampai kamu lupa kepada Allah karena ditipu oleh setan, oleh iblis. Tuh, ini pesan nih. Jadi jangan sampai kita ditipu dengan kehidupan dunia, jangan sampai kita lupa kepada Allah karena ditipu oleh iblis, setan, laknatullah. Dua nih pesan dari Allah. Fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Nah, jangan sampai kita ditipu dengan kehidupan dunia dan jangan sampai kita ditipu dengan al-gharur. Maksudnya al-gharur yaitu setan, iblis. Karena hanya dua ini nih yang bisa menipu manusia sehingga dia jauh dari Islam, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha indahu ilmus sa'ati. Sesungguhnya Allah di sisinya itu akan mengetahui tentang kiamat. Mata takumu, kapan terjadinya. Ini termasuk ilmu ghaib nih, yang gak ada yang tahu. Hari kiamat itu siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, yang pertama, tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Ini ayatnya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Makanya di dalam kitab hadis arba'in itu kan ada dialog malaikat Jibril dengan Rasulullah. Ya, itu dialognya ketika malaikat itu datang nanya mal Islam wa mal iman, kemudian wa mal ihsan. Lalu ditanya lagi mata sa'ah. Lalu kata Nabi as-sa'il ya wal mas'ul. Ya, orang yang ditanya dan orang yang bertanya sama-sama nggak tahu. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan terjadinya hari kiamat, Nabi Muhammad menjawab, saya yang ditanya dan ente malaikat Jibril yang bertanya sama-sama nggak tahu. Nah, jadi memang kaitannya dengan hari kiamat itu adalah ghaib, ya, rahasia dari Allah, sehingga yang tahu hanya Allah. Nah, ini ayatnya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, sesungguhnya Allah di sisinya tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu bakal terjadi. Iya benar. Kapan? Dijelaskan di dalam salah satu hadis. Ya, kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Ada hadisnya begitu. Ya, hari Jumat. Cuma tanggal berapa? Nggak ada yang tahu. Ya. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, nggak ada yang tahu. Cuma harinya doang. Ya, terjadi kiamat itu hari Jumat. Kan dulu rame, ada yang memprediksikan tuh Mama Loren waktu itu rame, bilang bahwa ini bakalan terjadi hari kiamat. Hari kiamat belum, dia udah mati. Nah begitu. Jadi emang nggak ada yang tahu hari kiamat, nggak ada yang tahu. Nah ini ayatnya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang tahu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wayunazzilu, boleh bacanya begitu, atau wayunzilu juga boleh. Ini sama-sama qiraat sab'ah. Ya boleh aja kita baca wayunazzilul ghaitsa wayunzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Boleh begitu Bapak Saudara bacanya. Ya, wa yunazzilu itu namanya tasydid. Kalau wa yunzilu namanya apa? Tahfif. Nah, boleh dua-duanya. Termasuk ya itu qiraah sab'ah. Ya, kita baca wa yunzilu artinya Allah menurunkan al-ghaitsa hujan. Wa yunazzilu sama Allah menurunkan al-ghaitsa hujan. Dari anzala yunzilu. Kalau yunazzilu dari nazzala yunazzilu. Itu boleh aja. Biwaktin dengan waktu ya'lamu yang Allah tahu. Yang kedua, masalah gaib juga terkait tentang turunnya hujan. Turunnya hujan itu yang tahu Allah. Nih ayatnya. Makanya ada perakiraan, namanya perakiraan. Yang namanya perakiraan itu bisa benar, bisa tidak benar. Perakiraan cuaca. Besok cuaca di Jakarta mendung.
berawan, hujan. Itu perakiraan, pengetahuan manusia sesuai ilmu yang dikasih sama Allah. Tapi yang pasti Allah yang tahu. Ya kadang-kadang benar, kadang-kadang nggak benar. Sebab di sini dijelaskan ini termasuk ya ilmu yang gaib. Ada 5 yang gaib. Pertama tentang hari kiamat, yang kedua tentang kapan turunnya hujan. Nah begitu. Itu hujan hanya Allah yang tahu waktunya. Cuma manusia hanya bisa memprediksi saja. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arhami, Allah yang tahu sesuatu yang ada dalam rahim. Dalam rahim azakarin am unsa, apakah laki atau perempuan. Walaupun sekarang ada pengetahuan yang canggih, ya bisa dengan apa? USG, kemudian dia bisa lihat, oh ini bayi janin kelaminnya laki, oh ini kelaminnya perempuan. Itu baru sebatas ilmu manusia. Bisa benar, bisa tidak benar, bisa tepat, bisa tidak tepat. Nah, yang jelas ini ilmunya Allah. Jadi Allah yang tahu ya mafil arham, ya di dalam rahim itu janinnya laki atau perempuan. Nah, itu sekedar ilmu yang dimiliki oleh manusia. Sementara kita harus percaya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu begitu. Jadi Allah ngasih ilmu kepada manusia cuma sedikit. Ya, jadi bisa benar bisa enggak dengan sepengetahuan manusia. Sekarang kan alat Allah canggih benar sekarang. Ya ilmu kedokteran udah begitu hebat. Nah, tapi tetap yang mengetahui sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini ayatnya wa ya'lamu ma fil arham. Wa la ya'lamu wahidan minas salasah, dan tidak ada yang tahu satu pun dari 3 tadi ghairallahi taala kecuali Allah. Tentang hari kiamat, kapan turunnya hujan, dan ya tidak ada yang tahu kondisi yang ada di dalam rahim. Kemudian yang keempat, wa matadri nafsum maza taksibu ghadan, dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui maza taksibu ghadan, apa yang akan diusahakan besok. Ini kita belum tahu besok apa yang mau kita kerjain. Min khairin aw syarrin, apa yang baik, apa yang tidak baik. Nah, kita belum tahu. Maza wa matadri nafsum maza taksibu ghada wa ya'lamuhullahu ta'ala, dan Allah tahu. Allah udah tahu. Kalau kita baru berencana besok mau melakukan ini, mau melakukan ini, rencana program kita seperti itu, tapi belum ketahuan ya apakah itu bisa kita lakukan atau tidak. Itu tergantung gerakan Allah. Jangankan yang besok-besok Pak, ini kita mau menggerakkan tangan aja. Kalau kita belajar ilmu tauhid, ini kita mau menggerakkan ini nih, belum tentu kita bisa kalau tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Kaki kanan melangkah, belum tahu kita kaki kiri apa bisa lagi menyusul terus melangkah. Itu sampai begitu. Ya, nggak ada yang tahu, apalagi yang besok. Wa matadri nafsum madza taksibu ghada. Itu semuanya diserahkan kepada Allah. Nah yang terakhir yang kelima nih, wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun yang tahu bi ayyi ardin, di bumi mana tamutu dia mati. Tuh nggak ada yang tahu. Ya kita ini bakalan mati di mana tempatnya. Ya dikebumikannya di mana kita. Ya meninggalnya di mana kita. Kapan waktunya nggak ada yang tahu. Wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi masalah kematian Allah yang tahu. Wa ya'lamuhullahu ta'ala, dan Allah yang mengetahuinya. Tuh jadi ada 5 ya. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, khabirun, mengetahui dengan sedetil-detilnya, bibatinihi, dengan batinnya, kazahiri, seperti zahirnya. Batin dengan zahir Allah tahu sama percis. Kalau kita manusia hanya zahirnya doang taunya. Nih kita nih lihat yang zahir-zahirnya aja. Sementara yang batin kita nggak mampu, kita nggak tahu. Makanya kita hanya melihat yang zahir. Oh orang itu ngomongnya baik. Nah kita pasti bilang orang itu baik. Dari mana taunya? Omongannya. Tuh. Nah kalau artinya nggak bagus, artinya jelek, itu bukan urusan kita.
Ya, itu kita udah nggak mampu, sebab kita nggak bisa menilai hati seseorang. Kita baru bisa menilai zohirnya. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu batin dan zohir sama. Ya, makanya kita nggak bisa membohongi Allah. Kalau orang lain kita bohongi bisa, omongannya cakep begini. Ternyata pembohong dia, pengkhianat dia. Kita udah percaya banget sama dia. Ngomongnya begini bagus. Ya udah kita percaya. Karena memang kita zohirnya yang kita lihat. Ternyata hatinya busuk, hatinya jelek, hatinya jahat, pengkhianat dia, penipu dia. Ya itu namanya manusia. Ya, cuma Allah nggak bisa ditipu. Allah nggak bisa dibohongi. Sebab Allah tahu zohir dan batin. Makanya kalau ada orang yang zohirnya bagus, casingnya bagus, tapi dalamnya jelek, namanya munafik. Ya, orang munafik kan begitu. Zohirnya doang kelihatan bagus, tapi batinnya jelek. Ya, di depan kita dia bagus, sopan, ngomongnya cakep, hatinya jelek. Nah berarti ini orang apa? Orang munafik seperti Ubay bin Salul di zaman Rasulullah. Sampai Rasulullah aja nggak tahu. Selama ini Rasulullah melihat Ubay bin Salul itu bagus, baik. Baru ada informasi dari Allah. Tuh Ubay bin Salul tuh munafik. Cuma ngomongnya doang cakep, tapi hatinya jelek. Nah seperti itu. Allah yang kasih tahu. Kalau Allah nggak kasih tahu, Nabi Muhammad pun tidak tahu. Nah ini yang dimaksud. Allah itu maha khabir. Khabir itu artinya dia tahu sedetil-detilnya. Bukan hanya yang zohirnya saja, tetapi yang batinnya. Makanya kita jangan sekali bohongin Allah. Kalau manusia kita bisa bohongin, Allah nggak bisa dibohongin. Ya, nah seperti itu. Ya, makanya belajarlah kita jujur. Ya, jangan suka bicara yang enak-enak saja. Sebenarnya artinya itu berbeda. Nah, sebab khabir, Allah itu benar-benar maha mengetahui sedetil-detilnya. Rawal Bukhari, hadis dari Imam Bukhari an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, hadis mafatihul ghaibi khamsah. Nah ini ya, mafatihul ghaib ada khamsah, pintu-pintu ghaib ada 5. Nah ini yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini udah menjelaskan ada 5. Pertama hari kiamat, yang kedua terkait tentang hujan, yang ketiga tentang rahim, yang keempat tentang apa yang akan kita kerjakan besok. Nah kemudian yang kelima tentang kematian. Itu namanya mafatihul ghaib khamsah. Ini ya hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi ayat ini diperkuat lagi dengan hadis riwayat Imam Bukhari yang disebut dengan mafatihul ghaibi khamsah. Nah innallaha inna ilmus sa'ah ila akhir surah. Jadi saling memperkuat dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun dalil yang ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah saya kira cukup, selesailah tafsir surah Luqman. Nanti baru kita berlanjut kepada tafsir surah As-Sajadah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Kita ya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Dr. Rizky Hasanatan yang telah menjelaskan kepada kita secara jelas dan gamblang. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil garam dari pembahasan kita tafsir ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya sebelum kita beranjak pada acara yang berikut, ada beberapa pengumuman yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh